Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan tema 3. Kita akan bahas tentang pameran hasil karya. Ya, di sini ada teks bacaan, saya bacakan. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu, penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain, jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Terkait dengan ini, Ustaz akan jelaskan ulang terkait dengan perubahan wujud. Di mana perubahan wujud itu yang pertama ada mencair, perubahan dari padat menjadi cair, lalu ada namanya membeku, perubahan dari cair menjadi padat, lalu ada menguap, perubahan dari cair menjadi gas, lalu ada yang mengembun, perubahan dari gas menjadi cair, dan yang terakhir itu ada namanya menyublim. Ya, menyublim itu perubahan dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat. Ya, jadi itu terkait dengan perubahan wujud. Nah, di sini sekarang kita akan belajar tentang alat ukur waktu. Di mana alat ukur waktu ini ada 3 macam. Yang pertama, ini namanya jam analog, yang ini namanya jam digital, dan ini namanya jam pasir. Ya, tiga-tiganya digunakan untuk menghitung waktu. Ya, nah, silakan. Berdasarkan ini, maka kita harus tahu terkait dengan satuan waktu. Satuan waktu yang perlu kita tahu itu ada 3. Yang pertama, ada namanya detik, ada namanya menit, dan ada namanya jam. Dimana untuk hitungannya 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, jadi semacam itu terkait dengan satuan waktu. Sekarang silakan kalian tentukan memasangkan jam dengan waktu yang sesuai ya. Kira-kira mana ini jam analog, yang ini jam digital. Nanti kalian sesuaikan kira-kira tentang rentang waktunya. Yang perlu Ustaz ingatkan di sini adalah jarak untuk panjangnya ya, untuk jarum jam panjang itu tiap satu angka ya, dari 12 sampai 1 itu 5 menit. Ya, jadi nanti kalau kita Ustaz kasih tahu satu contoh. Misalnya yang pertama, jarum pendeknya di angka 7 ya, maka jam 7. Ya, jam 7 lebih berapa? Kita hitung jarum pendeknya dari angka 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 8 kita kalikan 5, hasilnya 40 ya. Maka ini jamnya jam 7 lebih 40. Oh, yang ini ya. Maka ini kita tarik garis jam 7 lebih 40 ya. Jadi semacam itu caranya. Berdasarkan ini nanti kalian ketahui kira-kira jam berapa, setelah itu menitnya ke berapa ya. Jadi semacam itu. Oke, nanti kalian kerjakan untuk yang soal yang lainnya. Selanjutnya ini juga sama, ini terkait dengan jam analog juga ya, dengan jam digitalnya ya, terkait dengan waktunya sama caranya. Ya, untuk ini nanti gimana mengerjakannya, yaitu tinggal menuliskan. Misalnya ini 08, saya kasih contoh 1 ya, contohnya yang A. Yang A jarum pendeknya di angka 7, maka jam 7 ya. Jam 7 lebih berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kali 5 hasilnya 20. Maka jam 7 lebih 20. Ya, di sini kok nggak ada ya jam 7 lebih 20 ya, ada. Karena ini belum sampai di 4, maka kita kurangi sebagian. Maka bisa jadi ini jam 7 lebih 19 ya. Maka ini jawabannya. Maka di sini kita tulis jam A. Jadi semacam itu caranya ya. Silakan untuk yang lainnya nanti kalian bisa kerjakan terkait dengan jam analog dengan jam digitalnya. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam itu termasuk proses yang menggunakan prinsip perubahan wujud berupa penguapan. Di mana di sini ada air ya, nanti air itu akan dipanaskan sehingga kandungan airnya nanti hilang, lalu terciptalah suatu kristal garam ya. Jadi kristal garam yang tercampur di air laut jika dipanaskan maka airnya akan menguap sehingga tertinggal hanya kristal garam saja ya. Jadi ini adalah proses penguapan. Ya, di sini terkait dengan petani garam nanti kalian bisa baca bagaimana proses yang terjadi. Di sini juga dijelaskan ada daerah-daerah di Indonesia penghasil garam. Yang pertama ada Pulau Jawa, Madura,
Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Itu merupakan daerah-daerah penghasil garam. Nah, selanjutnya di sini silakan ada soal latihan terkait dengan bacaan tadi. Silakan nanti kerjakan dengan baik, ya. Setelah itu ini terkait dengan yang tadi tentang konversi satuan, di mana harus kita tahu 1 jam itu setara dengan 60 menit. Sehingga jika 2 jam itu berapa menit? Tinggal 2 kita kalikan 60 ya. Jadi semacam itu. Berdasarkan itu nanti kalian bisa mengerjakan soal lanjutannya. Bisa kasih satu contoh ya. Jadi semacam ini. 1 jam itu setara dari berapa menit tadi? 1 jam itu 60 menit ya. Ditambah 45 menit. Maka 60 ditambah 45 maka hasilnya 105 ya. Jadi nilai jamnya ini nanti diubah semua ya. Jadi kalau 2 maka 2 kali 60. 3 kali 60. 6 kali 60. 7 kali 7 kali 60. Nanti letakkan di sini. Setelah ditambah dengan menitnya maka nanti kalian tahu jumlah menitnya berapa ya. Oke. Demikian, jangan lupa nanti kerjakan dengan baik. Jika kesulitan nanti bisa diskusi dengan ustadzanya, ya bisa diskusi dengan orang tua kalian di rumah. Dikerjakan dengan baik semua latihannya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.